Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadisa Aulia Nasril sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Kesha Najwa Putri sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Rosidatul Hikmah Sakinah sebagai pemateri. Baik, selanjutnya ada materi tentang konsep penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Jadi, konsep ini berpusat pada dua poin utama, yaitu pada pengawasan dan juga sanksi. Nah, di pengawasan itu terbagi menjadi tiga poin. Yang pertama, berdasarkan kedudukan badan kontrol, itu ada intern, yaitu di dalam pemerintah, dan juga ekstern, di luar pemerintah. Yang kedua, ada berdasarkan waktu pelaksanaan, ada a priori, yaitu pengawasan sebelum keputusan, dan juga ada a posteriori, yaitu pengawasan sesudah keputusan. Dan yang ketiga ada tujuan pengawasan, itu dia terbagi menjadi upaya preventif, upaya represif, dan juga bertujuan untuk perlindungan bagi rakyat. Yang kedua itu ada sanksi. Sanksi adalah bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan untuk menjamin penegakan HAM. Menurut eh, Hayon, sanksi adalah instrumen untuk memaksakan tingkah laku masyarakat agar mematuhi kewajiban dan larangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara. Sanksi juga seringkali dianggap sebagai bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Baik, materi selanjutnya adalah tu- macam-macam sanksi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara itu ada 4, yaitu ada paksaan pemerintah atau bestur doang, ada penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, ada pengenaan paksa atau duangsom, dan ada juga pengenaan denda administratif. Eh, bentar. Nah, satu paksaan pemerintah itu berarti dia adalah tindakan konkret yang diambil oleh atas nama lembaga pemerintah untuk mengatasi pelanggaran kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan ini bisa berupa memindahkan, mengosongkan, menghalangi, atau mengembalikan keadaan ke kondisi semula dari apa yang telah atau sedang dilakukan secara melawan hukum. Yang kedua itu ada penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan. Nah, ini adalah kondisi di mana sanksi administrasi yang dilakukan dengan mengeluarkan ketetapan baru untuk membatalkan atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan lama yang sebelumnya memberikan keuntungan seperti izin atau subsidi kepada seseorang. Yang ketiga ada pengenaan uang paksa atau duangsom. Jadi uang paksa itu dianggap sebagai denda atau hukuman yang jumlahnya telah disepakati dalam perjanjian. Yang keempat ada pengenaan denda administratif. Eh, Terdapat perbedaan mendasar antara denda administratif dan juga uang paksa dalam penerapannya sebagai sanksi. Kalau uang paksa seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau denda administratif itu dia tidak memiliki tujuan pemulihan konkret tersebut, melainkan hanya reaksi terhadap pelanggaran nama yang telah terjadi yang berfungsi untuk menjatuhkan hukuman yang pasti sebagai konsekuensi finansial atas pelanggaran di masa lalu. Selanjutnya, materi tentang fak- tujuan dan unsur yang penegakan hukum yang akan disampaikan oleh Keisha. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan unsur penegakan. Yang pertama itu tujuan penegakan hukum. Menurut Surjono Sukanto, penegakan hukum adalah proses menyerasikan hubungan nilai dalam kaidah dan perilaku untuk menciptakan serta mempertahankan kedamaian hidup bermasyarakat. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan manusia agar hukum benar-benar hidup dan berlaku dalam kenyataan.
Selanjutnya adalah unsur penegakan hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum, yaitu menjamin hukum ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang. Yang kedua adalah kemanfaatan, yaitu penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan. Yang ketiga, yaitu harus menjalan yang seimbang bagi semua pihak. Next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu ada faktor hukum, eh, berkualitas peraturan hukum itu sendiri. Sering muncul pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum bersifat normatif. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu menyangkut kualitas, mentalitas, dan kepribadian aparat penegak hukum. Peraturan yang baik tidak akan efektif jika penegaknya tidak berintegritas atau tidak profesional. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung, yaitu meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, seperti pendidikan, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yaitu berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Tingginya kepatuhan menjadi indikator berfungsinya hukum dengan baik. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan, yaitu menyangkut nilai, norma, dan pola perilaku yang hidup di masyarakat. Kebudayaan menentukan bagaimana seseorang bertindak dan menilai suatu keadilan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rosidato. Pak Rosidato, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan membahas soal studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu sengketa kandang ayam di Desa Madurejo. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu warga Desa Madurejo itu menolak perpanjangan sewa kandang ayam di tanah kas desa karena masalah bau dan polusi yang mengganggu. Pengelola mengklaim memiliki izin hingga 2038, namun pemerintah desa menolak memperpanjang sewa. Analisis hukum administrasi dari studi kasus ini yaitu ada objek hukumnya, yaitu keputusan pemerintah desa menolak perpanjangan sewa sebagai KTUN, atau keputusan tata usaha negara. Kemudian subjek hukumnya yaitu warga, pengelola kandang, pemerintah desa, dan eh, Pemkab Sleman. Asas hukum administrasi negaranya yaitu kepentingan umum, keterbukaan, dan kecermatan dalam proses pengambilan keputusan. Penegakan hukumnya yaitu adalah penolakan perpanjangan sewa sebagai sanksi administratif. Nah, penyelesaian dari studi kasus ini yaitu melalui mediasi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan semua pihak, menekankan perlindungan kepentingan masyarakat dan kepatuhan terhadap asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi, sengketa kandang ayam di Desa Madurejo ini merupakan contoh nyata penegakan hukum administrasi negara yang melibatkan kewenangan pemerintah desa, hak warga negara, dan asas-asas pemerintah yang baik. Penyelesaiannya menekankan pada kepentingan umum, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya bahwa pengawasan oleh DPRD dan peran aktif masyarakat dalam proses administrasi pemerintah sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Next. Baik, sebelum masuk ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Eh, saya mau nanya. Oke, baik, Maura, silakan. Perkenalkan, nama saya Maura dari kelompok 8. Izin bertanya, mengapa pengawasan dalam hukum administrasi negara dibagi menjadi internal dan eksternal? Serta
a priori dan a posteriori. Apa pentingnya pada pembagian ini? Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Saya. Baik, silakan Kia. Perkenalkan, saya Rizkia Nuranisa dari kelompok 8. Jadi pertanyaan saya itu, dalam konteks penegakan hukum, bagaimana hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan? Apakah ketiganya bisa berjalan dengan seimbang? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kami minta waktu sebentar untuk memikirkan jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1 dari Maura terlebih dahulu. Silakan, Rosi. Baik, izin menjawab pertanyaan pertama tadi. Jadi, mengapa pengawasan dalam hukum administrasi negara dibagi menjadi internal dan eksternal, serta a priori dan a posteriori, kan? Nah, jadi pembagian pengawasan menjadi internal dan eksternal itu penting untuk menjaga keseimbangan antara kontrol dari dalam dan pengawasan independen dari luar. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga dalam struktur pemerintahan sendiri seperti inspektorat, sedangkan eksternal itu dilakukan oleh lembaga seperti Ombudsman atau DPR. Nah, lalu sementara itu pengawasan a priori atau sebelum keputusan itu bertujuan mencegah kesalahan sejak awal, sedangkan a posteriori atau sebelum keputusan atau setelah keputusan, maaf, berguna untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Nah, kenapa pembagian ini penting? Pembagian ini penting itu supaya pengawasan tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan menyeluruh. Apakah sudah menjawab? Jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kia akan dijawab oleh Keisha. Pada Keisha dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky ya. Pertanyaannya yaitu dalam konteks penegakan hukum, bagaimana hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan? Apakah ketiganya bisa berjalan seimbang? Nah, jadi ketiga unsur ini tuh saling melengkapi, namun sering kali juga bertentangan. Kepastian hukum itu menekankan aturan yang jelas dan konsisten. Kemanfaatan menekankan hasil yang berguna bagi masyarakat. Keadilan menekankan perlakuan yang setara dan sesuai dengan nilai moral. Dalam praktiknya, menyeimbangkan ketiganya adalah tantangan. Misalnya, suatu keputusan yang sesuai aturan atau kepastian hukum bisa jadi tidak adil bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak hanya legal tapi juga adil dan bermanfaat. Agak jelas, Riz? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih.
pada teman-teman. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, jadi dari hasil presentasi tadi terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan sebelumnya. Yang pertama, penegakan hukum administrasi negara atau HAM bertujuan untuk menjamin pemerintah bertindak sesuai hukum untuk melindungi rakyat dengan dua pilar utama, yaitu pengawasan atau kontrol dan pemberian sanksi administratif seperti paksaan pemerintah dan pencabutan izin. Kemudian, keberhasilan penegakan HAM ditentukan oleh keseimbangan tiga unsur, yaitu ada kepastian hukum, kemanfaatan bagi masyarakat, dan tidak menimbulkan keresahan, serta keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Nah, dari studi kasus yang dibahas tadi, itu dapat dibuktikan bahwa adanya praktik nyata penegakan HAM, di mana asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi landasan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan dan kesehatan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.